starting point mungkin memang berbeda dengan florist yang pada umumnya gitu, yang memang concernnya ke produk. Kalau di Sporadis aku sendiri bermula dari workshop gitu. Jadi workshop itu yang akhirnya membuat aku tahu misi awal bikin Sporadis, yaitu dengan ngasih tahu teman-teman kalau florist itu juga bisa ramah lingkungan, dan juga florist itu bisa tahu banyak hal dan eksplorasi soal keanekaragaman hayati, contohnya flora yang ada di Indonesia, khususnya lebih eksploratif ke botanical ya, jadi flora, nggak cuma bunga, bisa buah-buah tropis dan sebagainya yang bisa di-input ke ini rangkaian bunga. Karena menurutku rangkaian bunga itu adalah cara yang paling mudah untuk teman-teman bisa kenal bunga gitu. Titik mulanya memang lebih personal akhirnya, karena dari kecil itu udah jadi hobi gitu ya untuk bisa metik-metik bunga liar, kemudian ngerangkai secara random aja, baru akhirnya ada kesempatan untuk belajar secara teknik gitu ya. Oh, rangkaian bunga tuh ternyata kayak gini, gaya Jepang, gaya Europe dan sebagainya gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu pun memutuskan untuk kayaknya untuk memutuskan Sporadis ini jadi bagian dari kehidupan personal itu menarik gitu. Akhirnya bisa aku bagi ke teman-teman juga dengan cara-cara yang memang lebih pendekatannya ke personal juga. Ada program yang namanya Fun Your Flow, supaya kita lebih tahu ketika ngerangkai bunga itu nggak cuma secara teknis, tapi juga pendekatan ke diri personal masing-masing dengan cara nge-track moodnya kita hari itu dan relate ke pilihan bunga apa yang nanti akan dipakai gitu. Kemudian ada juga journaling bunga gitu sambil pakai krayon dan sebagainya gitu. Terus habis itu yang tadi bunga liar, ada juga turunan programnya Touch the Wild namanya, jadi kita sambil ngeramban gitu. Dan ada series 2 lainnya, Usia movement untuk mengolah limbah bunga. Kemudian juga ada lagi yang satunya Nomadis, untuk kita aktifin taman-taman yang ada di Jogja khususnya, karena Sporadis bermulai dari Jogja, kemudian juga di pasar tradisional gitu sih. Untuk produk kita juga develop gitu ya, dari teman-teman, inspirasi ada datang dari mana aja gitu ya, tapi lebih tepatnya tetap di produk itu memuat sisi dari personalnya Sporadis gitu. Dan yang pengen disampaikan ke teman-teman yaitu tentang elemen yang ada di rangkaian bunga supaya tetap ramah lingkungan, tidak bisa responsibility terhadap apa yang memang digunakan elemennya, karena kita selalu punya opsi untuk bisa merubah itu. Jadi lebih refleksnya ke warna akhirnya. Jadi karena di rangkaian bunga itu kan ada 3 elemen yang lumayan penting ya akhirnya untuk support rangkaian bunga itu jadi yang bagus gitu. Jadi ada color, ada tekstur, sama yang terakhir itu ada bentuk atau siluet gitu. Nah di warna itu yang sebenarnya bisa reflect kepemilihan bunga dari mood kita hari ini. Jadi warna kuning itu nanti lebih adventurous, terus marah mungkin lebih high energy in a positive way, atau misal anger in a negative way gitu ya. Jadi kita bisa ngerasain banyak warna relate sama moodnya kita hari itu, dan nanti ke bunganya akan reflect ke bunga yang lebih joyful atau lebih ke calming gitu. Kalau calming mungkin warna-warna yang lebih Korean gitu ya, yang lebih subtropis, warna-warna dingin gitu. Kalau misal joyful ya traffic light, seperti yang memang mood board awal Sporadis terbentuk itu memang warna-warna tropis yang lebih panas. Workshop pertama kali itu justru di Oktober 2021. 2021 itu 9 Oktober. Iya. Tapi kalau misalkan awal pertama kali Mbak Risa bikin banget itu lebih ke personal. Jadi lebih isinya tuh akun buat sharing soal botanical. Ngasih edukasi dulu nih. Iya, tapi juga nggak ada target gimana awalnya. Jadi lebih suka bikin rangkaian bunga liar, terus aku fotoin. Kemudian kebetulan teman-teman deketku yang sering mungkin mantengin gitu ya, terus mereka tahu aku juga. Akhirnya kayaknya kamu bisa deh bikin workshop merangkai bunga. Pada waktu itu kan pas pandemi ya gitu. Jadi terus aku juga pada waktu itu akhirnya menciptakan sebuah tematik atau sebuah formula sendiri ala Sporadis gitu, yang mungkin itu berbeda dengan kelas-kelas workshop florist yang lain yang lebih teknis. Memang pengennya tuh lebih personal, dan akhirnya skala kecil, lebih bisa ngobrol, lebih bisa ada pendekatan personal. Dan di situ mungkin capaiannya adalah bikin rangkaian untuk diri sendiri dan temen gitu ya. Iya, berapa banyak itu ya, yang pertengahan tahun itu aku ngedata 60 plus workshop ya, karena akhirnya tuh per minggu selalu ada dari Oktober itu. Dari banyak teman-teman yang akhirnya mungkin tertarik, terus mengajak kolaborasi. Jadi 1 bulan per minggu tuh ada 2-3 kali sampai hari ini. Yang nggak tahu tentang bunga, yang anak-anak muda yang mungkin awam gitu. Akhirnya bunga itu media untuk kita lebih dekat sama alam kan, gitu. Dia salah satu elemen yang ada di alam gitu ya. Kalau kita nggak kenal, kita itu secara nggak sadar
tahu kok, nggak harus yang bener-bener ini tuh bunga apa-apa gitu, tapi paling nggak dari kecil kan kita sudah pernah bersentuhan dengan bunga. Sayur, buah kita kan tiap hari gitu paling nggak. Nah itu adalah salah satu bentuk flora juga gitu. Jadi aku udah ngerasa butuh untuk terkoneksi dengan alam, pasti dengan sendirinya juga pengetahuan itu akan ngikut gitu, dan kita akan ada rasa ingin tahu yang lebih untuk bisa lebih peka sama sekitar. Oh ternyata ada bunga liar yang bisa dipakai untuk obat misal, atau bisa edible kan gitu. Jadi tadi aku bilang di 60 workshop ya di pertengahan tahun, yang mungkin kalau sampai sekarang 100 kali ya, karena itu banyak banget akhirnya. Jadi memang ada yang butuh untuk secara teknis, untuk jadi florist bener. Ada yang memang mereka secara sadar pengen tahu, oh ini ternyata bunga tuh kayak gini ya. Ada yang baru tahu, oh bunga balon tuh kayak gini, terus peacock tuh kayak gini. Jadi memang akhirnya sifatnya lebih eksploratif aja, untuk lebih kenal diri, tujuannya apa, dan kalau misalnya itu tercapai ya seneng akhirnya. Kalau enggak pun nggak apa-apa gitu, karena memang akhirnya masalah momentum aja menurutku gitu. Berarti secara tidak langsung berbagi kebaikannya dengan bunga itu bisa ya, Medium, gitu kan? Mediumnya tuh dengan bunga yang bikin moodnya jadi enak, gitu. That's why kalau di sporadis kan akhirnya gimana aku akhirnya membuat suatu ini ya, ini sporadis nih, yaitu adalah medium of well-being itu tadi gitu. Medium of well-being. Flower as a medium of well-being kita gitu, secara secara fisik pun secara holistik gitu, secara kita ke dalamnya gitu.